Ternyata pendiam itu bukan sifat, tapi sikap. Aku bisa jadi orang yang rame, ribut, pecicilan, ngakak sampai ngik-ngik, cerita sampai berjam-jam, asalkan yang di hadapanku orang yang sefrekuensi. Tapi kalau aku baru kenal kamu, atau mungkin kitanya nggak sefrekuensi, aku bakal jadi orang yang pendiam. Bahkan, aku bisa diam dalam waktu yang lama di hadapan orang yang nggak aku suka. Itu salah satu kelebihanku. Saya mulai mengenal yang namanya mendaki gunung sewaktu proses syuting 5 cm. Walau secara ideal banyak hal yang film tersebut tampilkan berbeda dengan isi novelnya, dan cenderung mengalihkan banyak penonton yang awam dari kenyataan, keamanan, dan peraturan mendaki gunung yang baik dan benar. Tapi tidak dipungkiri banyak hal yang saya pelajari dari proses tersebut. Waktu syuting yang jauh lebih lama dari durasi pendakian yang sebenarnya memberi saya waktu untuk merefleksikan perjalanan hidup saya dan melihat arti dari kerja keras mencapai mimpi dan tujuan. Bukan untuk gagah-gagahan, sekedar pamer di sosmed apalagi merasa menaklukkan alam. Mendaki gunung adalah kegiatan kita menerobos ego kita sendiri, mengatasi rasa takut dan menaklukkan diri kita sendiri. Puncak bukan tujuan, tapi sekedar bonus. Arti sebenarnya adalah proses dan perjalanan di mana kita menjauhkan diri dari keseharian kita di kota yang penuh distraction yang membuat kita sulit mendengar suara hati. Dari pengalaman tersebut, setiap tahun saya mendaki gunung, mencari gunung lain untuk menambah pengalaman, semakin mencintai alam Indonesia. Fokus gue setiap orang tuh beda-beda. Kamu boleh gue untuk olahraga, untuk cari foto, untuk jajan, untuk nambah teman atau saudara, untuk nyari tanjakan, untuk wisata, untuk jadi atlet, atau mungkin hanya sekedar menghilangkan penat. Terserah. Yang gak boleh itu kalau kamu banding-bandingin fokus questmu sama orang lain. Kenapa suka banget foto-foto? Karena ingatan manusia itu terbatas. Jadi wujud mengabadikannya ya dengan foto. Desember, bulan terakhir sekaligus bulan penutup dari cerita 365 hari. Setelah 11 bulan berlalu, untuk kali ini gue gak mau terlalu berharap. Gue makin sadar kalau terlalu menaruh harapan hanya akan membuka peluang kecewa yang semakin besar. Kalaupun Desember gak baik-baik aja, gue gak apa-apa. Orang Bandung pasti tahu. Di jalan Dewi Sartika sabelahna Tegalega, upami sarepna bubar magrib bada isa, loba kucing gering nelangkring dugi ka beting, kadon dagang pimping kalalaki nu curaling. Mengko ka gardu jati setelahna kebon tangkil, aya hiji tempat saritem tempat nu nyempil, di gang pabaliut neangan barang nu nyuput, jalur nu kapincut ke kamar langsung diurut. Yo, barade barade ieu menggagaleun barang anu geuleun. Barade barade ieu. Allah menciptakan semua ini dengan tujuan. Disinilah dikatakan orang cerdas tatkala dia tahu dengan tujuan dia diciptakan. Orang ketika berjalan di muka bumi ini, lalu dia ditanya, kamu mau kemana? Gak tahu. Anak ikut orang-orang. Orang-orang berjalan, orang-orang bekerja, orang-orang membangun, aku pun ikut seperti mereka. Orang-orang menimbun hartanya, aku pun menimbun hartaku. Orang-orang belanja, aku pun belanja. Tunggu dulu, kau mau kemana? Orang yang cerdas tahu dengan tujuan. Dia
dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Engkau, ya Allah. Subhanallah, faqina adzabannar. Ai salat teh saur ulama mutan nabi, ai hartina ulama mutan nabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Ai salat teh aya 3 huruf. Naon wae teh? Shod, lam, ta. Ai shod na teh sidqul qauli. Hartina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong, tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun. Pas tukang salat mah ngomongna. Tuh, Ai lamna kan? ailamna teh layinul qalbi. Naon hartosna? Artina leuleus hatena. Tuh ahli salat mah. Leuleus hatena. Ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah tawado kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Oh eta teh. Ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh eta Tupina dijauhan komo maksiatna. bener. Suami istri itu konsepnya itu kalau pingin bahagia, pingin tentram, pingin dibuka rezekinya itu harus akur. Kalau sering cekcok itu sempit rezekinya. Pasti nggak mungkin tidak. Suami istri itu pokoknya akur. Harus itu. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Permainan terbaik bagi anak adalah tubuh ibu dan bapaknya. Seperti saat bapak menjadikan sarung, seperti sayap lalu terbang menggendong anaknya. Bapak menjadi kuda dan anak menungganginya. Seperti ibu menutup wajah dengan kedua telapak tangan lalu dibuka sambil berseru cilukba. Anak memainkan tubuh orang tua adalah momentum yang akan dikenang sepanjang masa. Janganlah menjadi tega, hanya menyediakan keberlimpahan fasilitas pada anak, lalu asyik sibuk sendiri. Dekat dengan anak itu bukan ukuran posisi, tapi lebih pada ukuran hati. Jebakan dunia paling halus, tapi mematikan. Dia bernama kesibukan. Sebagian orang tuh saya lihat senang banget kalau dianggap sibuk. Sampai-sampai mereka nggak bisa bedain antara aktivitas dengan efektivitas. Alasannya sih produktif, padahal cuman biar nggak dianggap pasif. Yang paling bahaya, kesibukan bikin kita punya mindset besarkan gaji, lupakan identitas diri. Well, kalau kalian lagi di jalan, kena lampu merah, jangan keburu marah. Mungkin dunia sedang ngajak kita untuk berhenti sejenak. Karena emang hidup gak melulu tentang terus bergerak. Apa sih yang kalian kejar? Kalau semua orang kebut-kebutan, gak paham aturan di jalan, lu tahu kan resikonya? Kecelakaan. Ya, traffic light ngajarin kita irama hidup. Kapan harus jalan, pelan-pelan, dan berhenti sejenak untuk sekedar mencerna informasi atau memahami apa yang sedang dan udah dilewati. Udahlah, jangan biarkan kesibukan bikin kita lupa bahwa ada orang lain yang harus disapa dan ada diri sendiri yang perlu diajak bicara. Tiap hari kita meninggalkan rumah kita, cari uang sampai sore. Terus, emangnya kita diciptakan untuk cari makan? Sebagian orang lupa bahwa ketika engkau berada di perut bundamu, umur 120 hari, rizkimu telah dicatat. Nah, tapi kita kan harus berusaha. Ya, Muslim gak boleh malas. Tapi tatkala engkau keluar rumahmu, hendaklah engkau ingat bahwa engkau berada di muka bumi ini. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Setiap gunung juga biasanya yang gue lihat itu sampah banyak berserakan di sekitaran jalur
khususnya di dekat mata airku. Nah, dari sini kan gue merasa seperti ada konsep yang keliru tentang definisi sopan di gunung. Masuk gunung harus sopan, masuk gunung harus sopan. Seakan-akan di kota selama ini nggak sopan. Ya maksudnya sama-sama gitu. Dimanapun kita berada ya kita harus sopan. Kemudian selanjutnya yang gue agak aneh lagi, sopan harus sampai permisi, numpang gitu. Tapi sampah berserakan gitu. Nah ini juga kan ada sesuatu yang gue rasa keliru begitu. Jadi sebenarnya yang nggak sopan itu adalah tidak numpang begitu atau buang sampah sembarangan. Anjing-anjing ini dari tadi ngegonggongin gue nih. Gue ngerasa kayak diremehin. Banyak banget bacotnya mereka ini. Padahal gue gak ngapa-ngapain. Gue diem aja, biasa aja, lewat ya kan. Tapi semakin gue diem, malah makin keras gonggongannya. Dan semakin rame anjing-anjing yang ikut ngegonggongin gue. Jadi mereka itu kayak ngajakin teman-teman yang lain buat ikut ngegonggongin gue. Padahal sebenarnya yang diajakin gak tahu apa-apa kayaknya. Tapi setelah gue samperin kayak gini, biar mereka itu tahu gue ini gak seperti apa yang mereka pikirkan, malah kabur. Malah diem, gak ngebacot lagi. Gue perhatiin kok tingkah lakunya kayak manusia-manusia seperti kita ini ya. Jadi kadang kan manusia suka ngomongin orang lain tanpa tahu faktanya, tapi ketika dikasih tahu fakta, kita pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu, ya kan? Dan kita juga suka ngajakin orang lain untuk ngomongin orang lain. Ini sebenarnya anjing yang mengadopsi konsep manusia atau manusia yang mengadopsi konsep anjing-anjing ini? Lu punya nggak kenalan manusia yang tingkah lakunya kayak anjing-anjing ini? Atau itu gua? Atau lu sebenarnya? Atau siapa? Coba suruh gabung aja. Asik hidup ini kan? Goblok! Justru sholat biar benar. Bukan benar dulu baru sholat. Kalau benar dulu baru sholat, nggak sholat-sholat. Itu yang nanya. Saya ke diri saya. Ya Allah, untuk apapun yang telah terjadi kemarin dan hari ini, lapangkanlah hatiku untuk menerimanya. Jika esok hari keadaannya tak kunjung membaik, tolong cukupkan diri ini untuk tidak menyalahkan siapapun. Karena aku percaya segala sesuatu yang terjadi berkat campur tanganmu. Dan untuk segala bahagia yang masih diselimuti tanda tanya, aku percaya ada sesuatu yang lebih besar dan lebih baik yang telah kau persiapkan. Ngapain sih? Dikit-dikit foto, dikit-dikit video. Mungkin yang bilang gitu belum sadar kalau hidup itu selalu berjalan cepat. Dan kita gak selalu punya memori buat mengingat. Berakhir lupa karena banyak momen yang cuma lewat. Foto dan video cuma segelintir syukur buat meromantisasi apa yang udah terjadi. Biar suatu hari bisa dilihat lagi, dikenang kembali, dan bisa lebih menghargai hidup yang udah kita jalani. Untuk yang sedang hilang arah, jika hidup membuatmu bertanya-tanya selanjutnya akan kemana, aku punya sedikit jawabannya. Kepalamu boleh berisik karena memikirkan ini itu, kanan kiri, maju mundur, atau apa saja. Namun, jangan pernah berhenti menjadi baik. Barangkali, satu kebaikan bisa menjadi penerang ketika redup. Dulu, waktu saya jadi anak-anak, yang marahin saya kalau nggak ngaji, ya ibu. Yang bawelin saya kalau pulang kesorean sambil mandi hujan, ya ibu. Yang paling repot bolak-balik kamar saya waktu saya sakit, ya ibu. Dan yang paling sumringah waktu saya pakai toga, juga ibu. Ayah itu lebih banyak diam, hanya menunggu di ruang tamu waktu saya pulang larut malam. Hanya menepuk kaki saya ketika azan subuh berkumandang. Hanya menunggu di lorong rumah sakit ketika saya tumbang. Dan hanya menjabat tangan saya ketika resmi jadi sarjana. Begitulah ayah, entah gengsi atau nggak peduli. Tapi sekarang, saat waktunya saya menjadi ayah, saya sadar ayahlah yang menyuruh ibu untuk menegur saya ketika mulai nakal. Ayahlah yang menyuruh ibu untuk mondar-mandir ngecek suhu tubuh saya waktu saya sakit. Ayahlah yang menyuruh ibu tiap minggu telepon saya waktu saya jauh dari rumah. Dan ayahlah yang paling bangga dan menceritakan kelulusan saya ke teman-temannya. Ayah gak mau anaknya kenapa-napa. Karena itulah yang sekarang saya lakukan ke anak-anak. Seorang ayah ingin dekat juga dengan anak-anak seperti mereka ke ibunya. Tapi kami tahu, bicara pakai hati memang bukan keahlian kami. Jadi, untuk anakku dan siapapun yang saat ini belum menjadi orang tua atau ayah, sepahit apapun yang harus kami telan, hanya satu obat penawar seorang ayah, yaitu kebahagiaan keluarganya.